Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Dr. Anda Haja Yosi Zartini MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin oleh Bapak Bupati Dr. Haji Asqalani SHMH pada 20 Oktober 2025 kemarin menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di bumi sedulang setuduk. Sosok birokrat perempuan ini sebelumnya dikenal memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kini publik menanti kiprah dan gebrakan nyata di sektor pendidikan. Di sini sangat tepat sekali karena sebelumnya ibu ini memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun pergantian jabatan tidak otomatis menjamin perubahan arah kebijakan. Dunia pendidikan Banyuasin masih menghadapi tantangan serius dari transparansi, anggaran, pemerataan fasilitas, hingga persoalan disiplin dan moral siswa yang kian memprihatinkan. Kritik dan tantangan yang layak diperhatikan. Pertama, selama ini masyarakat dan insan pendidikan di tingkat bawah kerap merasa jauh dari proses pengambilan keputusan. Publik menunggu apakah Kadisdikbud baru ini berani membuka ruang komunikasi, menerima kritik, dan menampung aspirasi tanpa batas jarak birokrasi. Peran media perlu kami sebut. Peran media menjadi penting ketika sekolah berani membuka diri terhadap pengawasan publik. Contohnya, fenomena pelajar merokok di sekitar sekolah yang masih marak di beberapa kecamatan. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele, sebab kebiasaan tersebut menjadi pintu masuk perilaku menyimpang lain di kalangan remaja. Karena itu, lintas sektoral perlu digerakkan. Inilah yang disebut-sebut di dalam sistem kurikulum merdeka dengan lintas sektoral. Lintas sektoral melibatkan pihak sekolah, masyarakat, Babin Kamtibmas, Babinsa, hingga ketua RT setempat untuk menertibkan warung-warung di sekitar sekolah agar tidak menjual rokok kepada pelajar, baik pada jam belajar maupun di luar jam sekolah. Kedisiplinan bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga membentuk karakter siswa yang sehat jasmani dan moral. Jadi pembentukan karakter itu tumbuh dari lingkungan sekitar. Bagaimana ketatnya sekolah menekankan tidak merokok untuk siswanya, tapi di warung-warung dekat, bahkan tidak jauh dari pagar-pagar sekolah, warung-warung itu menjual rokok batangan untuk para pelajar. Diam-diam mereka merokok. Ketika mereka merokok itu ketahuanlah oleh satuan pendidikan, maka dipanggillah orang tua mereka. Kejadiannya seperti itu, seperti sekarang ini. Kedua, penegakan disiplin oleh guru di sekolah harus dipahami secara profesional dan berlandaskan hukum. Belakangan ini sejumlah kasus guru dilaporkan ke polisi karena memukul siswa kembali mencuat. Dalam konteks ini perlu media sebutkan, penting dipahami bahwa tindakan mendidik, mencubit ringan, menjewer telinga, menampar pipi, atau mencambuk ujung jari dengan penggaris selama masih dalam koridor pendisiplinan wajar sekali dipandang sebagai bagian dari metode pembelajaran tradisional. Kita dulu seperti itu, dipukul pakai penggaris jari-jari kita, tapi dia bukan memukul mata atau mencolokkan mistar itu ke mulut sehingga luka, enggak. Namun banyak guru tidak memahami batas hukum dan etika sehingga tindakan disiplin berubah menjadi kekerasan fisik yang dilarang undang-undang. Contohnya memukul kepala, membenturkan kepala siswa ke dinding, menendang bagian dada dan perut, hingga hukum siswa dengan cara ekstrim seperti memaksa menghabiskan rokok berbatang-batang atau menyumpal rokok ke mulutnya. Tindakan semacam itu bukan hanya melanggar etika pendidikan, tetapi juga termasuk kategori kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka dari itu Dinas Pendidikan harus segera membuat panduan resmi tentang batas tindakan disiplin yang mendidik. Ini cara mendidik yang benar, cara memukul yang benar.
Dan ini cara memukul yang dilarang, cara menampar yang tidak boleh, agar guru tidak terseret masalah hukum hanya karena kurangnya pemahaman dan pelatihan etik profesi. Jadi kalau siswa tidak boleh dipukul ketika terdapat kesalahan segala macam dikembalikan ke orang tua, ini malah kurang bijak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa wajib bagi anak di warga negara Indonesia ini. Ketiga, dengan latar belakang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yosi Zartini, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Banyuasin yang baru, diharapkan mampu membawa nilai empati, keadilan, dan perlindungan peserta didik di dalam setiap kebijakan pendidikan. Dalam setiap aturan, kebijakan sekolah, kebijakan satuan pendidikan, peserta didik harus dilindungi, harus punya keadilan dan empati. Tapi bila pendekatan itu hanya berhenti pada seminar, spanduk moralitas, maka semangat tersebut akan kehilangan makna di lapangan. Kami dari Insan Pers menilai jabatan baru menjadi ujian moral dan profesional bagi Ibu Yosi Zartini. Dunia pendidikan membutuhkan pemimpin yang turun langsung ke lapangan, mendengar suara guru dan siswanya, serta menolak birokrasi elitis yang menutup diri dari kritik. Seberapa jujur ia melayani publik dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Kami mendukung pejabat publik yang berani transparan, siap dikritik, membuka ruang kolaborasi dengan media independen yang berpihak pada kebenaran. Kami akan terus mengawal setiap langkah kebijakan pendidikan Banyuasin di bawah kepemimpinan Dr. Anda Haja Yosi Zartini MM, agar jabatan itu tidak berhenti sebagai simbol rotasi, tetapi menjadi tonggak kemajuan pendidikan Banyuasin yang berintegritas, berkarakter, dan bebas dari budaya kekerasan serta pengaruh negatif seperti rokok di kalangan pelajar. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Jamhadi Dewa Usil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.